Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan sedulur Cemoro, rekan-rekan warga media yang hadir pada press conference ungkap kasus narkoba yang kita lakukan pada siang hari ini. Bahwa pagi hari ini untuk press release atau press conference yang kita lakukan terkait dengan pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh jajaran Satres Narkoba Polresta Surakarta selama periodisasi operasi khusus kepolisian dalam kapasitas mandiri kewilayahan di jajaran Jawa Tengah dengan sandi operasi Bersinar Candi 2022. Jadi bersinar itu singkatan daripada bersih tanpa narkoba ya. Selama 20 hari mulai tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2022. Jadi kira 20 hari di mana dari hasil pengungkapan narkoba yang dilakukan oleh tim Satres Narkoba Polresta Surakarta selama periodisasi operasi Bersinar Candi 2022, alhamdulillah berhasil mengungkap seluruh TO. Jadi seluruh target operasi di mana Satgas dari tim Satres Narkoba Polresta Surakarta selama periodisasi operasi diberikan target operasi sebanyak 7 kasus. Dan alhamdulillah selama 20 hari Satgas dapat mengungkap 7 kasus TO target operasi yang merupakan target operasi yang harus diselesaikan selama operasi oleh Satgas Satres Narkoba Polresta Surakarta. Di mana dari 7 kasus termaksud yaitu 7 laporan polisi, total tersangka ada 7 tersangka yang telah dilakukan upaya paksa penangkapan oleh tim Satgas Tindak Satres Narkoba Polresta Surakarta. Selain target operasi sebanyak 7 kasus, selama periodisasi operasi juga Satgas Tindak berhasil juga mengungkap non-TO, non-target operasi sebanyak 6 kasus atau 6 laporan polisi yang total tersangkanya adalah 6 tersangka. Jadi total selama periodisasi operasi Bersinar Candi 2022, total tersangka yang dilakukan upaya paksa penangkapan sebanyak 13 orang tersangka dengan rincian 7 kasus yang merupakan target operasi dan 6 kasus yang merupakan non-target operasi. Dengan total jumlah barang bukti sebanyak 18,69 gram sabu dan juga berhasil kita sita alat penghisap dalam hal ini nebong, beberapa alat penghisap yang sudah kita lakukan penyitaan, kemudian beberapa klip plastik untuk memecah paket sabu besar menjadi paket sabu yang lebih kecil, baik itu dari kapasitas 0,1 gram, 0,2, 0,3 sampai dengan 1 gram itu sendiri. Selain itu juga kita sita pipet dan juga beberapa alat komunikasi HP yang digunakan oleh ke-13 tersangka dalam melakukan peredaran gelap narkoba. Jadi ke-13 orang tersangka ini dalam status pengedar dan juga pengguna. Dari pengungkapan 13 kasus selama periodisasi operasi Bersinar Candi 2022, setidaknya ada 3 kasus menonjol dalam pengungkapan kasus yang dilakukan terkait dengan pemecahan paket-paket sabu menjadi paket-paket yang lebih kecil atau dikenal di istilah para pengedar ini dengan paket hemat seperti itu. Yang pertama adalah dengan tersangka WIS alias Gondrong, itu didapatkan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap yang bersangkutan, didapatkan 8 paket sabu di tangannya dengan berat kotor 5,79 gram yang dibagi menjadi 8 paket. Kemudian 1 bungkus rokok gudang garam surya yang dijadikan tempat untuk penyimpanan barang bukti dimaksud, termasuk beberapa barang bukti lain yang kita lakukan penyitaan, yaitu baik yang terkait dengan sobekan genjeng rokok atau aluminium foil, kemudian alat timbangnya, klip kecil, termasuk alat komunikasi yang kita lakukan penyitaan dari tangan tersangka. Kemudian kasus menonjol berikutnya yaitu
kita sita dari tersangka AYR alias Blower, yaitu 4 paket sabu yang total sabunya seberat 4,55 gram yang dibagi menjadi 4 paket sabu. Juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti pendukung lainnya, baik terkait dengan alat komunikasi yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan peredaran gelap narkoba, dan juga aluminium foil maupun klip plastik yang digunakan untuk memecah paket besar menjadi paket-paket yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, yaitu kita lakukan upaya paksa terhadap Sukadi, ulangi S alias Benjol, dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan seberat 2,1 gram yang dipecah menjadi 7 paket sabu. Juga kita lakukan penyitaan terkait dengan alat komunikasi yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan peredaran gelap narkoba. Adapun identitas tersangka, 13 tersangka yang kita lakukan upaya paksa penangkapan. Yang pertama adalah 7 tersangka yang masuk dalam target operasi selama periodisasi operasi Bersinar Candi 2022, yaitu atas tersangka yang pertama AYR, 29 tahun, warga Jebres, Surakarta. Kemudian yang kedua inisial HKA, jadi HKA umur 25 tahun, warga Sukoharjo. Kemudian yang ketiga inisial MFA, 25 tahun, warga Bakalan Purwokerto. Yang keempat WSM, 28 tahun, warga Pasar Kliwon. Kemudian yang kelima inisial S, 47 tahun, warga Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Yang keenam inisial AAU, 28 tahun, warga Jebres, Kota Surakarta. Dan yang ketujuh adalah WIS, 18 tahun, warga Kemiri, Kebak Keramat, Karanganyar. Ketujuh orang tersangka yang merupakan target operasi selama periode operasi telah dilakukan penanganan di Rutan Polresta Surakarta dalam rangka penyidikan lebih lanjut. Sedangkan 6 identitas tersangka non-TO, non-target operasi yang dilakukan upaya paksa penangkapan. Yang pertama adalah WKIHA, 39 tahun, warga Grogol, Sukoharjo. Kemudian yang kedua FSS, 29 tahun, warga Gilingan, Banjarsari. Kemudian yang ketiga EJN, umur 40 tahun, Kartosuro, Sukoharjo. Kemudian yang keempat inisial EE, umur 46 tahun, Grogol, Sukoharjo, satu-satunya tersangka wanita. Kemudian yang kelima BVC, 25 tahun, warga Baki, Sukoharjo. Kemudian yang keenam BCG, umur 18 tahun, warga Jagalan Jebres, Surakarta. Keenam tersangka non target operasi ini juga saat ini sudah kita lakukan penahanan di Rutan Polresta Surakarta guna proses penyidikan lebih lanjut. Ada temuan menarik selama pengungkapan kasus BTO maupun non-TO selama periodisasi operasi Bersinar Candi 2022 ini, di mana untuk tersangka dalam melaksanakan aksinya, yaitu peredaran gelap narkoba ini, dalam mengedarkan sabu ini, itu menggunakan strategi atau modus dengan membuat paket-paket hemat. Paket-paket hemat, memecah paket besar menjadi paket-paket yang lebih kecil. Harapannya bisa lebih menjangkau pasar, karena diharapkan dengan lebih kecil paketnya bisa lebih dijangkau oleh lebih banyak para pengguna yang ada di Kota Surakarta. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan, rata-rata untuk 1 gram sabu dijual dengan harga 1 juta. Dan ini di modus baru yang kita temukan ini, mereka akan memecah menjadi paket-paket yang lebih kecil, paket hemat, mulai dari variasi berat 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya, di mana untuk setengah gramnya harganya masuk di angka 700.000, 0,3 bisa sampai 300.000. Jadi keuntungan di angka 100 sampai 150.000 bagi para pengedarnya ini. Jadi total ketika mereka bisa menjualkan ini 1 gram sabu, ulangi 10 gram sabu, nah mereka bisa mendapatkan keuntungan hingga
Rp1 juta. Rp1 juta. Adapun pengungkapan kasus yang dilakukan selama periodisasi operasi ini, untuk yang target operasi, kita lakukan pengungkapan kasus oleh Satgas Tindak itu di TKP wilayah Solo itu 4 TKP, sedangkan di wilayah Sukoharjo 2 TKP dan di Karanganyar 1 TKP. Jadi total ada 7 TKP, ada 7 kasus yang ditangani terkait dengan target operasi masing-masing TKP. 4 di Solo, kemudian 2 di Sukoharjo dan 1 di Karanganyar. Sedangkan untuk non-TO sebanyak 6 kasus, ada 2 TKP di Solo dan selebihnya 4 TKP ada di Sukoharjo. Jadi kita menggunakan strategi hot pursuit, jadi pengejaran tidak terputus. Ketika kemudian kita lakukan penindakan ungkap kasus di wilayah Kota Surakarta, kemudian kita kembangkan hasilnya, kemudian merembet ke wilayah Kabupaten Solo Raya lainnya. Di mana dari 13 pengungkapan kasus ini rata-rata peredaran terjadi di wilayah Solo Raya. Di wilayah Solo Raya yang masuk ke pengguna akhir di Kota Surakarta. Jadi masuk ke Kota Surakarta sudah dalam bentuk paket-paket kecil atau paket-paket hemat. Dari 13 tersangka tidak ada satupun yang merupakan residivis, artinya bahwa perkembangan jaringan ini terus berkembang. Yang ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama untuk terus waspada, mengantisipasi semakin banyaknya pemain-pemain baru yang muncul dan kemudian kita lakukan penindakan. Masuknya barang-barang haram ini ke Kota Surakarta dikaitkan dengan situasi geografi yang ada di Kota Surakarta, di mana di sebelah selatan kita berbatasan dengan Solo Baru yang juga menjadi entry point, entry gate masuknya barang-barang dari Solo Baru ke Kota Surakarta, dan juga di sebelah barat kita berbatasan dengan Solo Madu, Karanganyar, juga terindikasi masuknya barang-barang tersebut masuk ke Kota Surakarta, dan di sebelah timur kita berbatasan dengan Jaten maupun ke Keramat, Karanganyar. Ini yang hasil penyelidikan yang kita lakukan terhadap pengungkapan 13 kasus selama periodisasi operasi Bersinar Candi 2022. 13 tersangka yang dalam kapasitas sebagai pengedar. Ke-13 tersangka kita tetapkan sebagai operasi Bersinar Candi 2022. Tidak ada yang mau tanyakan? Ini jaringannya jaringan berbeda. Jadi mereka jaringan yang sama-sama tidak, pemain-pemain baru yang muncul dari 13 pengungkapan kasus yang kita lakukan. Jadi ini sudah terbagi menjadi jaringan-jaringan tersendiri yang lebih kecil. Pekerjaannya apa, Mbak? Pekerjaannya apa? Jualan apa? Bubur. Oh, apa? Jualan apa? Oh, GoFood. Sudah berapa lama, Mbak? Jualan GoFood ya? Udah lama. Berarti ini sambian gitu, Mas? Yang narkobanya ini, penjualan narkobanya ini. Kalau konsumsinya sabu udah berapa lama? Berapa lama, Mbak? 3 bulan ada? 1 tahunan lebih. 1 tahun? 1 tahun? 1 tahun. Alasannya kenapa, Mbak? Punya anak, Mbak? Dua. Suami nggak kerja, Mbak? Nggak punya. Tengah komandan. Oke, Sambadan.